Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat serta waktu luang sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, Ustazah minta kepada Antuna bagi yang hadir atau mengikuti pembelajaran kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan kelas. Misalnya dia itu dari kelas 7A atau 7A atau 7B, dan menyebutkan hadir. Sekali lagi saya ingatkan kepada Antuna yang hadir dalam pertemuan kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama, kelas, dan hadir. Karena setiap mapel itu, setiap ustazah-ustazah yang mengajar itu juga diberi absensi untuk mendata kehadiran siswa pada saat pada saat gimana ya? Setiap guru itu diberi daftar absensi untuk mengisi kehadiran siswa-siswanya pada saat jam pelajaran. Toyib, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Seperti biasa pula, Ustazah, sebelum Ustazah melanjutkan materi, Ustazah akan mengulang kembali materi yang disampaikan pada pekan lalu. Tapi kita mulai dari anwa'ut tauhid aja ya. Jenis-jenis tauhid. Anwa'ut tauhid. Macam-macam tauhid. At-tauhidu, tauhid, huwa ifradullahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wa kamalil asma'i was sifah.
Tauhid huwa ifradullah. Tauhid ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ifradullahi taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala birrububiyah, baik dalam hal rububiyah, wal uluhiyah, uluhiyah, wa kamalil asma was sifat, maupun kesempurnaan asma dan sifatnya. Jadi tauhid ialah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, mengesahkannya, maksudnya tidak menyekutukannya, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan kesempurnaan asma dan sifat, kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Saya ulangin, tauhid ialah mengesahkan Allah dengan rububiyah, uluhiyah, dan kesempurnaan asma dan sifatnya. Anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Salah satu, ada 3. Wahia tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma was sifat. Anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Salah satu, ada 3. Jadi tauhid itu terdiri atas 3 macam. Wahia tauhidur rububiyah, dan dia adalah tauhid rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, dan tauhid uluhiyah, wa tauhidul asma was sifat, dan tauhid asma dan sifat. Jadi macam-macam tauhid ini bisa kita ambil juga dari pengertiannya, pengertian tauhid itu. Tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Huwa tauhidullahi biaf'alihi subhanahu, mislul khalq war rizq wa tadbiril umur wal ihya wal imatah wa nahu dzalik. Tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah, huwa tauhidullahi biaf'alihi. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Mislu al-khalq, seperti menciptakan, warizq, memberi rezeki, wa tadbiril umur, mengatur segala perkara, mengatur perkara-perkara atau mengatur segala urusan, wal ihya, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi tauhid rububiyah ialah kita mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Contoh perbuatan Allah itu ialah kita harus yakin bahwasannya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah lah yang menciptakan langit beserta isinya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, mulai dari hal terkecil hingga yang terbesar. Segala sesuatunya Allah yang menciptakan. Warizq, dan Allah pula lah yang memberikan rezeki semua makhluk, baik itu hewan, tumbuhan. Bukan hanya manusia aja yang diberi makhluk, bukan hanya manusia aja yang diberi rezeki, namun hewan maupun tumbuhan itu rezekinya semua berasal dari Allah.
Wa tadbiril umur, mengatur segala urusan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah lah yang mengatur. Apapun itu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah lah yang mengatur. Contohnya kayak perputaran bumi, pergerakan meteor, matahari, semua Allah yang mengatur. Wal ihya, dan menghidupkan. Jadi Allah yang menghidupkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wal imatah, begitu pula dengan mematikan. Allah lah yang menghidupkan serta mematikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi saya ulangin, tauhid rububiyah ialah kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu dengan perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya itu seperti menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus yakin bahwasannya Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur segala urusan, menguasai, memberi rezeki, menghidup. Kita masuk ke dalilnya. Fala khaliq illallah, kama qala ta'ala, maka tidak ada satu pencipta pun kecuali Allah. Fala khaliqa, khaliqa ini pencipta. Fala khaliqa, dan tidak ada satu pencipta pun illallah, kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Itu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wala raziqa illallah, kama qala ta'ala, wala raziq illallah, dan maka tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu terdapat dalam surah Hud ayat 6. Afwan, saya lupa tadi bacakan artinya. Kita ulang ya. Fala khaliqa illallah, maka tidak ada satu pencipta pun illallah kecuali Allah. Kama qala ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Yang artinya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dari dalil ini terbukti bahwasannya tidak ada pencipta selain Allah. Saya tekankan, tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian yang kedua, wala raziq illallah, kama qala ta'ala, maka tidak ada yang memberikan rezeki melainkan Allah, illallah, kecuali Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Terdapat dalam surah Hud ayat 6 yang artinya wa ma min dabbatin, dan tidak ada suatu binatang melata pun fil ardi di bumi illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan pada ayat ini pula membuktikan bahwasannya Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini.
Kemudian yang ketiga, wala mudabbir illallah, kama qala ta'ala, dan tidak ada pula yang mengatur dan tidak ada yang mengatur illallah kecuali Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Yudabbirul amr, dia mengatur urusan minas sama'i ilal ardi, dari langit ke bumi. Surah Az-Zumar Surah As-Sajdah ayat 5. Dan dari dalil ini pula membuktikan bahwasannya Allah lah yang mengatur segala sesuatu, Allah lah yang mengatur segala urusan, mulai dari langit hingga bumi. Jadi segala sesuatunya Allah lah yang mengatur, mulai dari langit, mulai dari segala sesuatu yang ada di langit hingga segala sesuatu yang ada di bumi. Wala muhyi wala mumit illallah, dan tidak ada pula yang menghidupkan serta mematikan illallah kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Terdapat dalam surah Yunus ayat 56. Artinya, huwa yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Pada dalil ini pula membuktikan bahwasannya Allah lah yang menghidupkan serta mematikan seluruh makhluk. Allah lah yang menghidupkan serta mematikan seluruh makhluk, dan semuanya itu akan kembali kepada Allah. Jadi setelah kita diberi ruh oleh Allah, kita hidup di muka bumi ini, kemudian pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Wa hadzal naw' qad aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yadkhulhum fil Islam, kama qala ta'ala, wa hadzal naw', tauhid rububiyah ini, qad aqar, juga diakui bihi al-kuffar, oleh orang-orang kafir, ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yadkhuluhum fil Islam, tetapi pengakuan ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi layaqulunallah. Terdapat dalam surah Luqman ayat 25, yang artinya, wala in sa'altahum, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir pada zaman Rasulullah, man khalaqas samawati wal ardi, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, layaqulunallah, tentu mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir pada zaman Nabi dulu, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, mereka itu mempercayai tauhid rububiyah ini. Mereka mempercayai bahwasannya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Nanti kita bahas.
Saya ingatkan sekali lagi, tauhid rububiyah ini, tauhid ini diyakini oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi layaqulunallah. Surah Luqman ayat 25. Yang artinya wala in sa'altahum, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, layaqulunallah, tentu mereka akan mengatakan Allah. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Huwa tauhidullahi biaf'alil ibad allati amarahum biha. Fatasarrafa jami'i anwa'il ibadati lillah wahdahu la syarikalah. Mislu ad-du'a wal khawf wa tawakkal wal isti'anah wal isti'adzah wa ghairu dzalik. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah huwa tauhidullahi biaf'alil ibadi allati amarahum biha, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah, biaf'alil ibad, dengan perbuatan-perbuatan hamba, allati amarahum biha, yang diperintahkannya. Fatasarrafa jami' anwa'il ibadah, karena itu semua bentuk ibadah lillahi wahdahu la syarikalah, harus ditujukan kepada Allah semata. Lillahi wahdahu la syarikalah, harus ditujukan kepada Allah semata. La syarikalahu, dan tidak ada sekutu baginya. Mislu, contohnya seperti ad-du'a, berdoa, al-khawf, takut, at-tawakkal, bertawakal, al-isti'anah, meminta pertolongan, al-isti'adzah, meminta perlindungan, wa ghairu dzalik, dan sebagainya. Jadi tauhid uluhiyah ini ialah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hambanya, dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba yang diperintahkannya. Maksudnya ini ialah kita itu mengesahkan Allah dengan kita mengerjakan amalan-amalan atau segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerjakannya itu harus ditujukan kepada Allah semata dan tidak menjadikan sesuatu pun sebagai tandingan untuk Allah. Saya ulangin, jadi tauhid uluhiyah ini ialah kita mentauhidkan Allah dengan melakukan atau mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu berupa ibadah, perbuatan-perbuatan yang diperintahkannya. Dan ibadah tersebut harus ditujukan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi segala bentuk ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Mislu seperti ad-du'a, doa, al-khawf, rasa takut. Jadi kita itu harus takut kepada Allah saja. Wa tawakkal, bertawakal, wal isti'anah, meminta pertolongan,
Jadi kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan minta pertolongan kepada yang lain. Ingat, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wal isti'adzah, begitu pula dengan meminta perlindungan. Meminta perlindungan serta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik, dan sebagainya. Kita masuk ke dalil-dalilnya. Fala nad'u illallah kama qala ta'ala. Maka kita tidak berdoa kecuali kepada Allah. Fala nad'u illallah. Maka tidaklah kita berdoa illallah kecuali kepada Allah. Jadi kita itu harus berdoa kepada Allah. Kama qala ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Terdapat dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi pada dalil ini, pada surah Al-Mu'min ayat 60 ini membuktikan bahwasannya kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Wala nakhafu illallah, dan tidaklah kita takut, wala nakhafu, kita tidak takut illallah, kecuali kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, dan maka janganlah kamu takut kepada mereka. Fala takhafuhum, dan janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tetapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Jadi kita tidak boleh takut kepada apapun atau bahkan kepada siapapun, tetapi kita itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan maksud di sini fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Merekanya di sini menunjukkan orang-orang musyrik. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku, yakni takutlah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, wala natawakkal illa 'alallah, dan tidaklah kita bertawakal kecuali kepada Allah.
Dalilnya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi jika kita benar-benar orang yang beriman, hendaknya itu kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu berserah diri. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri ustazah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri ustazah. Atau ada yang kurang jelas, bisa langsung menjapri ustazah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa juga dicatat ya poin-poin pentingnya.